Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali, dan karena satu dan lain hal saya masih menggunakan rekaman audio, kiranya tidak mengurangi sukacita dan perjumpaan kita yang virtual ini. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Dan hari ini kami memulai minggu yang baru, kami memulai aktivitas yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan lebih seturut kehendak Tuhan. Sebentar kami akan melandaskan kehidupan kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memampukan kami untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami yang terpancar melalui kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan surat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu, kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Saya harap semua dalam keadaan yang penuh semangat dan penuh sukacita. Baru-baru ini saya sebenarnya sudah hampir tidak pernah menonton acara di televisi karena tidak ada yang menarik perhatian saya. Jadi memang banyaknya saya menonton di YouTube, ya di channel-channel di internet, ya kayak di aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi jarang sekali saya menonton televisi. Tetapi Bapak Ibu yang gemar atau tahu gosip-gosip tentu tahu ada gosip yang menimpa selebritis yang selalu, bukan selalu ya, yang kehidupannya dikaitkan dengan kehidupan agama karena citra diri yang ia tampilkan di khalayak umum seperti itu. Dan kemudian sekarang sedang terkena sebuah kasus. Lalu banyak orang menjadi kecewa di dalam komentar-komentar yang saya baca. Sayang sekali, padahal kata mereka, ya bukan kata saya, kata mereka sayang sekali kok
dia harus melakukan hal seperti itu padahal dia tampaknya memiliki citra yang baik. Kenapa dia harus melakukan hal itu? Hal ini sebenarnya juga pernah terjadi di antara orang Kristen. Mungkin tidak banyak yang tahu ya, tetapi ini juga pernah menimpa salah seorang pencipta lagu rohani, penyanyi lagu rohani yang kemudian memang terkait dengan sebuah kasus. Dan kemudian jadi beberapa orang berkomentar bahwa sayang sekali bahwa kenapa hidupnya seperti itu, padahal dia kan pelayanan kepada Tuhan, bla 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 bla. Nah, betapa mudahnya kita ini berkomentar atas hidup orang lain. Ketika yang orang lain lakukan itu berbeda dengan citra yang ia gambarkan. Misalnya seharusnya orangnya baik begitu menurut tolok ukur kita karena ia punya citra yang sopan, karena dia punya citra yang lembut, santun begitu, maka manusia di sekitarnya seringkali akan merasa bahwa karena dia begitu sopan, dia begitu lembut dan santun, harusnya dia adalah orang yang baik. Tetapi nanti ketika perilaku orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain yang dipengaruhi oleh citra dirinya, mereka menjadi kecewa. Dan kemudian secara tidak sengaja muncullah penghakiman yang diberikan. Nah, surat Efesus ini tadi mengingatkan kepada kita bahwa sebelumnya pun kita semua adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Yang hidup kita ini tunduk kepada ketaatan dunia. Hidup kita ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan di dalam dosa kita. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima pengampunan. Ya, Tuhan Yesus kan juga sebenarnya sudah memberikan pengampunan bagi semua orang ya, tapi kan tergantung nih kita menerima atau enggak. Nah, dalam penerimaan kita sebagai Kristus, kita sudah mati dan sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, ini juga yang terjadi dalam gereja. Waktu itu kan memang konteksnya adalah jemaat yang besar, jemaat yang tergabung dalam organisasi yang kemudian kita sebut sebagai gereja. Gereja sebenarnya bukan lebih baik daripada orang-orang di luar gereja. Dalam artian adalah kita tidak lebih baik daripada orang-orang lain, entah di dalam ataupun di luar gereja ya, tapi saya tidak lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena saya juga seperti mereka, sama seperti mereka dalam ketaatan kepada dunia. Hanya yang menjadikan perbedaan adalah bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita seharusnya tidak lagi serupa dengan dunia. Bukan berarti kita pangkatnya naik gitu. Jadi lebih jadi kemarin pangkatnya hanya pangkat prajurit, sekarang sudah jadi jenderal. Enggak, hanya kita naik level dalam tantangannya. Ketika kemarin kita taat sama dunia dan sudah menerima Tuhan Yesus, maka kita taat kepada Tuhan. Kita berubah jalan, bukan naik pangkat menjadi selevel di atas orang lain, bukan menjadi selevel lebih baik, lebih berharga, lebih keren daripada orang lain. Bukan tentang itu. Kita sama-sama manusia, hanya kita kemudian fokusnya adalah menerima dan menjalankan keselamatan dari Tuhan. Maka dituliskan di dalam bacaan yang tadi kita baca, bahkan penulis pun menuliskan bahwa kami juga sama kok seperti mereka, terhitung di antara mereka ketika hidupnya di dalam hawa nafsu daging menurut kehendak daging. Pada dasarnya kami juga adalah orang yang harus dimurkai, tapi karena Allah yang dengan rahmat penuh kasih telah menghidupkan bersama dengan Tuhan Yesus dan memberikan tempat bagi kita, maka kita juga harusnya hidupnya seperti itu. Dan di ayat 8 sampai 9 ini ditegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bukan karena iman kita, tapi kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan iman yang kita miliki, kita ciptakan, no.
Iman itu juga diberikan oleh Tuhan. Karena itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan karena kita berusaha lalu kita menjadi menerima, tapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bukan naik pangkat, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bukan dari prajurit jadi jenderal, enggak. Kita masih tetap manusia, sama dengan yang lain. Hanya fokusnya yang berbeda. Fokusnya apa? Ini di ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah ini kan berkaitan dengan keselamatan yang diberikan Allah kepada seluruh manusia. Maka kita pun terlibat berpartisipasi dalam proses karya penyelamatan Allah kepada manusia. Dengan apa? Dengan memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Dan bagaimana kita bisa memberitakan Injil ketika yang keluar dari pikiran, mulut, hati, perasaan kita adalah iri hati, adalah penghakiman dan lain-lain. Saya sadar bahwa itu bukan hal yang mudah. Saya sadar bahwa itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Saya sadar bahwa ada banyak hal yang membuat kita sulit melakukan. Ya karena kita adalah manusia. Dan kita sedang berupaya untuk hidup di dalam Tuhan. Kita sedang bukan untuk masuk ke dalam Tuhan ya, tapi di dalam Tuhan ini kan kita harus beradaptasi. Kemarin ketika di luar Tuhan hidup kita seenak kita, tapi ketika di dalam Tuhan ya kita harus beradaptasi. Ini sama kayak misalnya ketika kita di rumah kita sendiri, tinggal sendirian, ya mau ngapain juga terserah. Tapi ketika hidup bersama orang lain, apalagi di rumah orang lain, ada adaptasi yang perlu dilakukan. Begitu juga ketika kita hidup dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan dua hal. Jangan memegahkan diri. Pada dasarnya kita tidak sedang naik level menjadi lebih baik dari orang lain. Hanya kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Jadi kita punya misi yang saat ini sudah kita sadari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita hidup di dalam Tuhan, karena kita sudah diberi misi oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya mari kita menceritakan Injil, menceritakan keselamatan, berbuat baik, menaati Tuhan, memberikan kasih kepada Tuhan dan sesama kita dalam apapun yang bisa kita lakukan. Tanpa penghakiman, tanpa keirian, tanpa merasa lebih baik daripada orang lain. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang sanggup hidup di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami dapat melaksanakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami dapat menceritakan kasih dan keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Terlebih di tengah pandemi, terlebih di tengah penderitaan yang sedang terjadi ini, Tuhan memampukan kami untuk bersinar. Tuhan memampukan kami untuk memberikan rasa bagi dunia ini. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hosiana, sampai jumpa.